corporate branding. Corporate branding ini bertugas untuk membentuk identity dan image perusahaan. Apabila tadi strategi communication melalui message, ini melalui simbol, melalui value, melalui pengalaman pelanggan yang konsisten. Tujuannya untuk apa sih? Kan kalau korporasi, pastinya dengan nama korporasi sudah dikenal dong. Ya tidak cukup teman-teman. Tujuannya adanya corporate branding ini agar membuat perusahaan semakin mudah dikenal, punya persepsi yang kuat dan positif, kemudian nilai-nilai perusahaan dirasakan juga oleh masyarakat. Misalnya, menghadirkan layanan hingga ke desa-desa. Bisa dirasakan dong oleh masyarakat dari penduduk rural. Contoh suksesnya, Apple memiliki ciri khas produk yang inovatif dan premium. Uniqlo punya ciri khas pakaian jadi dengan fungsional yang nyaman serta minimalis. Itu adalah message-message yang sampai ke masyarakat. Kemudian jangan lupa bahwa korporasi, terutama korporasi besar, memiliki divisi atau bidang CSR atau Corporate Social Responsibility. Ini juga bertugas mengomunikasikan tanggung jawab sosial perusahaan itu yang sudah dilakukan apa aja sih atau yang sedang dilakukan. Komunikasinya meliputi aktivitas sosial, meliputi lingkungan, kemanusiaan yang dilakukan sehingga public aware, sehingga publik mengenal, oh perusahaan ini sudah loh melakukan tanggung jawabnya kepada publik dengan sejumlah inisiatif-inisiatif sosialnya. Again, ini bertujuan untuk membangun image perusahaan yang care terhadap masyarakat, itu akan memperkuat loyalitas konsumen, sehingga menunjukkan komitmen secara berkelanjutan. Yang sebagai contoh, brand Ciptaden tidak hanya berjualan loh teman-teman. Brand Ciptaden ini memiliki misi bagaimana agar anak-anak sekolah dasar di pelosok, di pedesaan, di wilayah yang sulit terjangkau, tapi mereka mengirimkan pasta gigi mereka untuk bisa menyikat gigi dengan baik. Caranya bekerja sama dengan sejumlah NGO, menurunkan relawan di sana, dan mengedukasi anak-anak pelosok bagaimana sanitasi dan hygiene diimplementasikan dari mulai menjaga kebersihan gigi dan mulut. Jangan salah loh teman-teman, ada banyak konsumen yang peduli soal hal ini. Ada banyak konsumen yang memperhatikan jika produk yang mereka beli memiliki kepedulian tinggi terhadap masyarakat, maka konsumen akan terus melakukan pembelian karena produk yang mereka beli memberikan manfaat terhadap pelanggan dan masyarakat di luar sana. Nah, yang tadi disinggung secara singkat, namun ini akan dijelaskan lebih lanjut, yaitu crisis communication atau komunikasi krisis. Definisinya, proses komunikasi secara strategis dikala perusahaan menghadapi insiden negatif atau potensi ancaman terhadap nama baik dan reputasi perusahaan. Tujuannya pengelolaan crisis communication ini untuk mengendalikan situasi. Tenang, jangan panik. Kemudian mereka juga bertugas menjaga kepercayaan para stakeholder. Mereka juga mencegah adanya masalah lebih lanjut karena timbul krisis ini. Seperti apa sih output yang bisa dilakukan? Mereka bisa menjadi juru bicara resmi perusahaan. Mereka juga bisa mengelola komunikasi dengan teman-teman media, baik media lokal, media nasional, hingga media global. Namanya juga korporasi, apalagi jika sudah multinasional. Tidak berhenti di situ. Korporasi juga memiliki tim khusus untuk memantau opini publik dan tanggapan yang muncul di media sosial. Jadi teman-teman berhati-hati jika memiliki tanggapan-tanggapan negatif terhadap sebuah brand karena mereka memiliki tim khusus yang bisa meriset mengenai hal tersebut. Jenis-jenis korporasi-korporat ini bisa terbagi ke dalam beberapa bidang, misalnya PR, Public Relation,
kemudian Markom, Marketing Communication, Investor Relation, Government Relation, dan Internal Communication. Memangnya seberapa tinggi sih peran komunikasi korporat di dalam perusahaan? Jangan salah loh, mereka ini memiliki peran sebagai alat strategis perusahaan untuk mendukung achievement perusahaan dalam jangka panjang. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat sebuah brand diserang oleh netizen, itu orang-orang komunikasi korporat sedang sibuk, sedang bekerja di situ, dan dampak dari sentimen negatif yang bisa diolah secara positif, yang bisa dikembalikan menjadi perspektif publik yang positif, itu bisa menjadi jangka panjang loh, image jangka panjang bagi perusahaan. Peran teman-teman dari komunikasi korporat atau Korkom ini juga menjadi penghubung antara pemerintah, perusahaan sesama swasta, perusahaan BUMN, dan stakeholder lain. Biar apa? Menyampaikan pesan perusahaan ke audiens yang relevan. Misalnya pelanggan telekomunikasi akan menghubungkan kepada pelanggan-pelanggan di wilayah tertentu untuk menyampaikan bahwa merek bersangkutan misalnya telah memperluas jaringan, memperluas jangkauan, atau telah mengadakan inisiatif CSR. Hal tersebut bisa menjadi sebagai menjaga reputasi perusahaan. Jadi, komunikasi yang tepat bisa membantu mencegah dan menangani isu reputasi.